Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Kali ini kita masih membahas soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2019 tingkat kabupaten kota untuk nomor 21 sampai nomor 25. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 21. Dalam sebuah rombongan jamaah haji, terdapat 7 jamaah yang akan dipilih untuk menjadi ketua regu 1 sampai dengan 4. Nah, jika seorang jamaah yang terpilih harus menjadi ketua regu 1, maka banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih ketua regu adalah, nah berarti di sini kan kita mau pilih 4 jamaah haji kan, 4 jamaah yang akan dijadikan ketua regu 1 sampai dengan ketua regu 4. Berarti di sini anggaplah ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini misalnya untuk ketua regu 1, ketua regu 2, ketua regu 3, dan ketua regu 4. Nah, tadi kan disebutkan bahwa jika seorang jamaah yang terpilih harus menjadi ketua regu 1 gitu kan. Intinya ketua regu 1 itu apa ya, dari jamaah yang terpilih gitu. Tapi kan di situ nggak ditentukan ya, jamaah haji yang mana yang akan menjadi ketua regu 1. Berarti dari 7 jamaah, semuanya itu bisa jadi terpilih untuk menjadi ketua regu 1 gitu kan. Nah, berarti ada berapa banyak orang yang bisa menjadi ketua regu 1, berarti ada sebanyak 7 orang, ya kan? Ada 7 kemungkinan, bisa jamaah haji yang pertama, jamaah yang kedua, jamaah ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh gitu kan. Nah, berarti untuk yang jamaah haji kedua, itu berarti kan karena satu jamaah itu sudah terpilih untuk ketua regu 1, berarti kan yang untuk ketua regu 2 itu berarti tersisa 6 jamaah haji yang bisa dipilih gitu kan. Berarti tinggal 6 karena satunya sudah terpilih menjadi ketua regu 1. Nah, kemudian untuk ketua regu 3 berarti karena satunya sudah terpilih di sini, terus yang keduanya sudah terpilih di sini, berarti dari 7 jamaah tadi tinggallah 5 jamaah yang yang mungkin untuk menjadi ketua regu 3. Jadi di sini 5. Nah, berarti untuk jamaah haji yang terpilih untuk menjadi ketua regu 4 berarti tersisa 4, gitu kan? Nah, berarti totalnya berapa nih? Berarti tinggal kita kalikan saja. 7 kali 6 berarti hasilnya 7 kali 6 kali 5 dikali 4. Kita tuh sama dengan 840 gitu. Berarti ada 840 cara kita untuk dapat memilih ketua regu dari regu 1 sampai regu 4 gitu ya. Nah, di sini memang tidak ada jawabannya di pilihan jawabannya gitu. Jadi jawabannya 840. Itu ya, teman-teman. Oke, next. Selanjutnya kita bahas soal nomor 22. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 meter per second dalam waktu T second dan jarak H meter. Hubungan H, T, dan V0 dirumuskan dengan H sama dengan V0T min 4T kuadrat. Nah, jika V0 itu sama dengan 40 meter per second dan ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter, maka waktu T yang dimaksud adalah. Nah, berarti di sini kita tuliskan dulu. Tadi kita punya bahwa V0 itu sama dengan 40 meter per second. Nah, karena H itu dinyatakan dengan V0 kali T dikurangi dengan 4T kuadrat, sedangkan V0 itu 40 meter per second. Berarti bisa kita substitusikan. Kita langsung substitusi aja V0 itu ke sini tadi, ke rumus H-nya. Berarti jadinya H sama dengan 40T min 4T kuadrat, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya tadi disebutkan bahwa di sini ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter. Ini ada typo ya. Harusnya di sini hanya itu kan dibilang ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter. Berarti kalau tidak kurang berarti dia lebih dari atau sama dengan 100. Oke, ini salah ya. Ini harusnya H lebih dari sama dengan 100 gitu. Jadi H lebih dari sama dengan 100. Nah, karena H tadi itu 40T min 4T kuadrat, berarti kita ganti di sini hanya jadi 40T min 4T kuadrat lebih dari sama dengan 100. Nah, karena semuanya ini kelipatan 4 ya. Nah, kemudian di sini supaya saya pengennya koefisien T kuadrat itu positif, berarti di sini saya bagi dengan min 4. Berarti semuanya dibagi dengan min 4. Ini semuanya dibagi dengan min 4. Nah, berarti jadi apa nih? Berarti min 4T kuadrat, berarti jadi T kuadrat, kemudian 40T jadi min 10T, dan 100-nya jadinya min 25. Nah, karena kita membagi
pertidaksamaannya itu dengan bilangan negatif, berarti kan tandanya berbalik ya, jadinya kurang dari sama dengan gitu. Nah, berarti di sini kita punya T kuadrat min 10T tambah 25 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, yang sebelah kanan tadi ini kita kita jumlahkan. Jadi kan di sini min 25 ya. Supaya kita mau jadikan dia 0, berarti kita jumlahkan dengan 25. Ya kan? Nah, berarti di ruas kiri juga kita jumlahkan dengan 25, dapatlah seperti ini. Berarti di ruas kanannya jadi 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Jadi T kuadrat min 10T tambah 25 itu kalau difaktorkan itu menjadi T min 5 pangkat 2. Itu kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat karena bilangan berpangkat 2 itu kan selalu positif ya kan? Selalu nilainya itu positif. Jadi nilai kalau dia berpangkat 2 itu bilangan kuadrat itu pasti nilainya positif selalu. Nah, atau kalau bukan positif 0 ya kan? Jadi nilainya itu kalau bukan positif dia 0, dia nggak mungkin bakal menjadi negatif. Jadi dia nggak mungkin nilainya kurang dari 0. Jadi T min 5 kuadrat kurang dari sama dengan 0 ini hanya berlaku ketika T min 5 kuadrat itu sama dengan 0 gitu. Karena tidak ada nilai T real yang mengakibatkan T min 5 kuadrat itu negatif atau kurang dari 0. Berarti salah satu solusinya adalah T min 5 kuadrat itu harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti kalau T min 5 kuadrat sama dengan 0, artinya T min 5-nya juga 0 gitu kan. Nah, karena T min 5 sama dengan 0, berarti T-nya 5 gitu. Berarti jawabannya T sama dengan 5. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat 3 kelompok huruf hijaiyah, yaitu kelompok huruf izhar halki, idgham biguna, dan idgham bilaguna. Semua huruf-huruf tersebut akan disusun dalam susunan memanjang. Banyaknya susunan yang terjadi jika posisi hurufnya berkelompok sesuai dengan kelompok di atas, berarti sesuai kelompok tadi itu ya, yang huruf izhar halki, idgham biguna, dan idgham bilaguna. Nah, berarti di sini kita tentukan dulu ada berapa banyak huruf izhar halki, ada berapa banyak huruf idgham biguna, dan ada berapa banyak huruf idgham bilaguna. Nah, di sini huruf izhar halki itu ada sebanyak 6 ya. Seperti yang kita tahu, huruf izhar halki itu ada 6 dan huruf idgham biguna itu ada 4. Ya, kemudian huruf idgham bilaguna itu ada 2. Nah, berarti kita mau menyusun 6 huruf izhar halki yang berbeda, 4 huruf idgham biguna yang berbeda, dan 2 huruf idgham bilaguna yang berbeda juga gitu kan. Tapi disusunnya itu memanjang, berarti kayak gini ya, bentuknya horizontal gitu. Nah, tapi dia tetap disusunnya itu dalam bentuk dalam satu posisi dalam kelompoknya gitu, tetap dalam kelompoknya sendiri. Nah, berarti gimana tuh, ada berapa banyak susunan yang bisa kita dapatkan. Nah, berarti di sini kan ada izhar halki, kelompok idgham biguna dan kelompok idgham bilaguna. Nah, karena ada izhar halki itu kan ada 6 huruf nih, berarti berapa banyak kita bisa menyusun. Jadi anggaplah ya, posisi pertama itu anggaplah di sini izhar halki dulu. Kemudian di sebelah kanannya izhar halki itu adalah idgham bilaguna. Nah, gimana? Berarti gini kali ya, idgham biguna gitu ya. Kemudian idgham bilaguna. Nah, oke, berarti di sini misalnya di paling kiri itu adalah kelompok izhar halki, di tengah-tengah itu idgham biguna, di yang paling ujung idgham bilaguna. Ini contoh ya, ini posisi pertama. Nanti kita kaliin kombinasinya di terakhir. Nah, karena izhar halki itu ada 6 huruf yang berbeda, berarti ada berapa banyak nih? Jadi di kelompok izhar halki ini ada berapa banyak susunan yang bisa kita susun ke 6 huruf izhar halki itu di sini gitu, di kelompok izhar halki ini. Nah, yaitu berarti kan ada 6 huruf, berarti ada sebanyak 6 faktorial ya kan? Ada 6 faktorial. Karena kan bisa posisi pertama, jadi kan karena 6 huruf nih, misalnya huruf pertama itu berarti ada sebanyak 6 huruf, kemudian huruf kedua 5 huruf, huruf keempat 4 huruf, dan seterusnya. Jadi totalnya itu ada 6 faktorial. Ya kan? Atau 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, begitu juga dengan idgham biguna, karena ada 4 huruf berbeda untuk
untuk huruf-huruf idgham biguna ini, berarti banyaknya cara kita menyusun idgham biguna di satu kelompok idgham biguna itu sendiri ada sebanyak 4 faktorial, ya kan? Jadi huruf pertama bisa 4, huruf kedua bisa 3, kedua bisa 1 gitu. Jadi atau sama dengan 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, terakhir juga sama untuk idgham bilaguna, gitu ya. Jadi dia karena ada sebanyak 2 huruf, berarti di sini banyaknya cara untuk menyusun kedua huruf itu adalah 2 faktorial gitu. Gitu ya. Nah, ini kan untuk satu posisi aja ya. Ini kalau misalnya izhar halki di paling pertama, idgham biguna di paling di tengah, dan idgham bilaguna di paling terakhir. Gimana kalau ditukar posisinya gitu. Nah, jadi kita nggak perlu manual ya untuk mencari kayak gitu, berarti kita tinggal cari aja ada berapa banyak kombinasi posisi seperti ini. Kalau kita tukar-tukar, total itu ada berapa sih kombinasi urutan kelompoknya gitu. Nah, berarti caranya gimana? Berarti caranya adalah dikali lagi dia sama 3 faktorial gitu. Kenapa dikali 3 faktorial? Karena balik lagi dia ada 3 posisi ya kan. Jadi ada 3 posisi. Jadi misalnya gini nih. Anggaplah ini ketiga posisinya ya. Ini yang posisi pertama, kedua, ketiga untuk kelompok-kelompok tadi. Nah, karena ada 3 kelompok, berarti kan di posisi pertama ini bisa jadi ada 3 kelompok yang bisa ada di sini, bisa izhar halki, bisa idgham biguna, bisa idgham bilaguna. Nah, untuk posisi yang kedua atau yang di tengah-tengah itu berarti tinggal bisa 2 ya, tinggal 2 aja. Kenapa? Karena satunya itu sudah kita tempatkan di posisi pertama gitu. Berarti yang di tengahnya tinggal antara 2 kelompok gitu kan. Berarti sisanya aja. Nah, begitu juga untuk posisi terakhir, berarti tinggal 1 kelompok aja yang tersisa karena satunya sudah sudah ditempatkan di pertama, kemudian satunya lagi sudah ditempatkan yang di tengah-tengah. Berarti sisanya kan tinggal 1 kelompok nih. Nah, ini sama aja dengan 3 faktorial ya, berarti 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial gitu. Gitu ya. Jadi terakhirnya kita kali lagi dengan 3 faktorial. Nah, berarti totalnya berapa nih untuk kita cara menyusun huruf-huruf itu berdasarkan kelompoknya. Berarti kan tinggal kita kaliin aja ya. Ini terus dikaliin terakhirnya dengan 3 faktorial. Nah, 6 faktorial itu kan sama aja dengan 720 kan, dikali dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa ya? 24. Kemudian ini 2 faktorial nih. Kemudian dikali 2, kemudian dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 6. Nah, berarti berapa? Nah, ini berarti sama aja dengan 207.360 gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya, suatu persegi ABCD memiliki panjang sisi 2 satuan. Persegi kedua digambar dengan menghubungkan keempat titik tengah persegi ABCD. Kemudian dengan cara yang sama digambar juga persegi ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah kira-kira luas semua persegi yang terbentuk adalah berapa satuan luas gitu. Nah, gimana tuh kira-kira? Nah, kira-kira kayak gini ya. Jadi gambarnya itu kan tadi, jadi ada persegi ABCD dulu, ya kan? Jadi di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Oh, sorry, ini ya, harusnya gini. Nah, jadi A, B, C, D. Nah, kemudian di dalam ABCD ini dibuat lagi persegi, ya kan, persegi kedua, di mana titik-titik sudutnya itu berada di tengah-tengah sisi ABCD ini, ya kan, titik tengah persegi ABCD. Jadi persegi kedua seperti ini. Kemudian persegi ketiga berarti sama juga ya, titik sudutnya juga di tengah-tengah sisi-sisi persegi yang kedua, berarti kayak gini. Kemudian dalamnya lagi seperti itu. Jadi diulangi terus sampai kita nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya, sampai tata hingga gitulah. Nah, di sini tadi kan disebutkan bahwa panjang satuannya itu 2 satuan untuk ABCD ini, ya kan? Jadi ini yang persegi pertama untuk ABCD layar pertama, kemudian layar kedua itu persegi kedua, persegi ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk persegi pertama atau ABCD itu kan panjang sisinya 2 ya. Nah, karena letak titik sudutnya ini itu berada di tengah-tengah sisi, berarti kan titik-titik di sini itu kan membagi 2 sisi ABCD menjadi 2 sama besar kan, berarti di sini 1, di sini 1, ya kan, karena dia persegi berarti kan sisinya sama ya, berarti di sini 1 juga, di sini 1 juga. Nah, jadi untuk apa sih kita membagi seperti ini? Supaya kita bisa mendapatkan ada berapa panjang untuk persegi yang kedua gitu. Nah, untuk yang persegi kedua
Jadi kan di sini kita tadi punya satu ya untuk A ke titik tengah ini, kemudian A ke titik tengah ini. Nah, di sini kan karena persegi itu kan dia titik sudutnya pasti 90 derajat ya. Besar sudutnya maksudnya. Besar sudutnya pasti 90 derajat atau siku-siku, sehingga ini itu tuh atau tidak lain tidak bukan merupakan sisi dari persegi kedua ini merupakan hipotenusanya atau sisi miringnya gitu kan. Berarti kalau kita mau pakai Pitagoras. Jadi kalau kita pakai Pitagoras, berarti P2 itu kan sama aja dengan akar, ya kan? Berarti akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan akar 1 kali 1 tambah 1, berarti akar 2. Berarti P2 atau untuk sisi yang kedua itu panjangnya akar 2. Itu kan? Nah, gitu lagi untuk kita mencari sisi persegi yang ketiga. Berarti kita bagi 2 lagi kan, karena dia menggunakan setengah dari sisi persegi 2, kemudian setengah dari sisi persegi 2, kemudian kita cari hipotenusanya atau sisi miringnya gitu ya. Nah, berarti dengan cara yang sama, kalau kita bagi 2 kan akar 2 itu kita bagi 2 berarti setengah dari akar 2 ya, atau akar 2 per 2. Setengah akar 2, berarti di sini juga setengah akar 2 ya kan. Berarti di sini juga setengah akar 2. Di sini juga setengah akar 2 gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mencari sisi persegi yang ketiga, berarti tinggal kita pakai Pitagoras. Berarti P3 sama dengan akar dari berarti setengah akar 2 kuadrat ditambah dengan setengah akar 2 kuadrat. Itu ya. Tahu sama dengan berarti berapa nih? Setengah akar 2 kuadrat kan 2 per 4 atau setengah ya. Ditambah setengah, berarti akar 1. Nah, akar 1 itu adalah 1. Jadi kita dapat P3-nya 1. Nah, dan seterusnya, begitu juga sampai seterusnya caranya sama. Berarti kalau P1-nya 2, luasnya itu kan karena dia persegi ya, berarti luasnya itu adalah sisi kuadrat, atau S kali S. Nah, karena S-nya itu adalah 2, berarti luasnya adalah 4. Nah, P2 tadi kita dapatkan adalah akar 2. Berarti luasnya itu adalah akar 2 dipangkatkan dengan 2, atau akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Dan untuk sisi ketiga tadi kan, sisi persegi yang ketiga panjangnya 1. Berarti luas persegi P3 itu adalah 1, gitu ya, 1 kali 1. Nah, kita kan tujuannya itu ingin mencari luas semua persegi yang terbentuk. Itu ada berapa? Nah, karena tadi banyaknya terhingga, berarti kan LP1 ditambah LP2 tambah LP3 dan seterusnya sampai tahingga gitu ya. Nah, tinggal kita masukin nih, ternyata di sini LP1 itu 4, terus tambah 2, tambah 1, dan seterusnya. Nah, ternyata dia itu luas persegi ini dia membentuk barisan gitu. Dan untuk barisan apa? Berarti tinggal kita cek nih apakah dia barisan aritmatika atau barisan geometri gitu kan. Nah, 4 kedua, 4 kalau kita kita sangkut pautkan dengan angka 2 itu kan berarti 4 itu sama aja dengan kalau kita kaliin setengah gitu ya. 4 kalau kita kaliin setengah ya 2. Kemudian 2 kalau kita kaliin setengah itu juga hasilnya itu adalah 1. Nah, berarti dia polanya itu bakal sama tuh, seterusnya itu dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah gitu ya. Berarti ini sama aja dengan barisan geometri. Berarti ini sama aja dengan barisan geometri, tapi geometri tak terhingga ya kan. Berarti keseruan ini adalah barisan geo tak hingga gitu. Dengan R-nya atau jari-jarinya itu adalah rasio ya maksudnya. Jadi R itu adalah rasionya adalah setengah gitu. Nah, ingat kalau barisan geometri tak hingga itu ada rumusnya ya kalau untuk dia mencari deret. Jadi kan ini sama aja kita mencari deret kan, jumlahan suku-suku tak hingga dari barisan geometri gitu. Jadi kita menjumlahkan semua suku-sukunya atau sama aja dengan S tak hingga. Ingat S tak hingga itu rumusnya A per 1 min R gitu ya. Jadi A itu adalah suku pertama atau suku awal, R itu adalah rasionya. Jadi suku pertama ini kan 4 ya. 4 berarti 4 dibagi 1 min R. R-nya adalah setengah. Berarti 4 dibagi 1 min setengah itu adalah setengah. Berarti 4 dibagi setengah itu adalah 8. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Nah, untuk yang nomor terakhir atau nomor 25, diberikan dua persamaan linear, 2x tambah 3y sama dengan A, dan 4x tambah y sama dengan B, dengan A dan B adalah bilangan asli. Contoh situasi yang menggambarkan persamaan tersebut adalah, berarti di sini kayak kita mencari, kalau dalam aplikasi dunia nyata itu yang dia terkait dengan
permasalahan persamaan linear ini kira-kira yang mana gitu ya. Nah, kita cek untuk yang opsi A dulu. Persamaan seorang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A dan A plus B. Berarti satu orang muslim nih, dia mengerjakan puasa dan zakat. Berarti kan dia dapat pahala puasa dan dapat pahala zakat. Berarti di sini kayak kita misalkan X itu adalah pahala puasa dan Y itu adalah pahala zakat. Nah, kan dia seorang muslim mengerjakan puasa dan zakat, berarti kan pahala satu kali dia puasa ditambah pahala sekali dia zakat, itu pahalanya itu adalah A plus B. Nah, apakah ini sesuai dengan permasalahan dari kedua persamaan linear ini? Coba kita cek ya. Jadi kan ini X plusnya sama dengan A plus B. Jadi yang kita tekankan di sini adalah A plus B-nya. Nah, sedangkan kalau di soal, kalau kita mau mencari A plus B-nya, nanti kita mau mencari A plus B, di sini A plus B itu kan sama dengan A-nya kalau kita substitusi jadi 2X tambah 3Y. Nah, kemudian B-nya itu adalah 4X tambah Y. Atau sama dengan 2X tambah 4X itu kan 6X ya. Ditambah 3Y tambah Y itu adalah 4Y. Nah, berarti A plus B itu harusnya bernilai 6X tambah 4Y, bukan X plus Y. Berarti yang A itu salah, gitu ya. Nah, kemudian kita cek untuk yang opsi B. Dua orang muslim jika mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A. Nanti ada dua orang nih kan yang mengerjakan, jadi masing-masing mengerjakan puasa dan zakat. Tapi karena ada dua orang muslim, berarti kan sama aja kita kaliin 2. Berarti 2 dikali dengan pahala puasa dan pahala zakat, ya kan. Kenapa dikali 2? Karena ada dua orang muslim gitu. Kan tadi karena seorang muslim berarti kayak dikali 1 aja kan. Tapi ada dua orang berarti pahalanya kan kali 2 gitu. Maksudnya jumlah pahalanya. Nah, terus dia tuh jumlahnya adalah sejumlah A di sini. Nah, coba kita cek apakah ini udah sesuai belum sama yang ini. Nah, di sini kan dia mengatakan bahwa A itu sama dengan 2 kali X plus Y, atau A itu bernilai 2X tambah 2Y kan, kalau kita kaliin. Padahal di soal itu dia bukan 2X plus 2Y, tapi 2X tambah 3Y gitu. Nah, berarti dia nggak sesuai nih sama yang nomor 25, ya kan? Sama yang persamaan 2X tambah 3Y sama dengan A gitu. Karena kan nggak mungkin ya, kalau misalnya 2X tambah 2Y sama dengan A, berarti di sini Y-nya itu, kan di sini 2X tambah 3Y. Jadi kan tersisa 1Y kan, nggak mungkin Y itu bernilai 0. Karena kan pahala zakat itu kan nggak mungkin, jadi nggak mungkin kita mengerjakan zakat pahalanya 0. Ya. Pasti pahalanya itu lebih dari 0 kan, misalnya pahalanya positif. Gitu, entah pahalanya 1 atau berapa kan kita nggak tahu ya. Nah, berarti ini aja udah nggak sesuai ya, jadi kita nggak perlu ngelanjutin kalimat berikutnya, berarti ini udah pasti salah. Nah, kemudian untuk opsi C, dua orang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A. Nah, coba kita tuliskan dulu, dua orang muslim mengerjakan puasa dan zakat, berarti X plus Y, berarti 2 kali X plus Y itu sama dengan A katanya gitu ya. Nah, berarti kalau kita kaliin berarti sama ya, ini mirip dengan yang kedua tadi itu 2X tambah 2Y-nya itu bernilai A. Berarti dari sini aja udah nggak sesuai, berarti sama juga yang selanjutnya nggak perlu kita lanjutin lagi kan. Karena udah dari awal aja udah salah. Berarti ini salah nih. Nah, kemudian yang terakhir, nah semoga ini benar-benar jawabannya ya. Seorang muslim jika mengerjakan 4 kali puasa dan zakat sekali akan mendapatkan pahala sejumlah B. Berarti 4 kali puasa dia kan, berarti 4X ditambah zakatnya sekali, berarti ditambah Y itu sama dengan B. Nah, tapi kalau misalnya dia mengerjakan puasa 2 kali, berarti kan pahalanya dapat 2X ya. Dan zakat itu 3 kali, berarti 2X tambah 3Y itu pahalanya adalah A gitu. Nah, coba kita lihat. 4X tambah Y sama dengan B, kemudian 2X tambah 3Y sama dengan A, benar ya? Berarti yang opsi D ini dia menggambarkan persamaan itu gitu. Jadi jawabannya yang D. Itu ya teman-teman. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.